Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Nurul Kamila, kelas 9G, absen nomor 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pengertiannya yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Tujuannya yaitu 1. Menyelamatkan penderita dari bahaya maut. 2. Mencegah cacat. 3. Memberikan rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan. 4. Mencegah infeksi atau peradangan. 5. Mengantarkan penderita atau korban kecelakaan ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Prinsip sebelum menolong kecelakaan harus patut, yaitu penolong mengamankan diri sendiri dahulu sebelum bertindak. A. Amankan koran dari gangguan tempat kejadian, bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian agar orang lain tahu ada kecelakaan. U. Usahakan langsung menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit. T. Tindakan pertolongan berpedoman urutan paling tepat. Prinsip-prinsip P3K yaitu 1. Tenang dan tidak panik. 2. Pertolongan dengan cara cepat dan tepat. 3. Tak mengetahui berat ringannya cedera, jangan langsung memindahkan korban. 4. Jika luka, usahakan korban tak melihatnya, dapat membuatnya panik. 5. Setelah mendapat pertolongan pertama, segera dibawa ke dokter. Alat-alat yang digunakan saat melakukan P3K yaitu kasa steril, sejenis kain tipis dan lembut, digunakan untuk pembalut luka. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. 3. Plester obat digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. 4. Senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar terlihat lebih jelas. Gunting digunakan untuk memotong perban atau kasa, kain, dan material lain untuk perawatan. 6. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Obat-obat P3K yaitu pertama, obat pencuci luka, contohnya Rivanol, bore water, pelarutan borik. Kegunaannya mempercepat penyembuhan luka ringan seperti tersayat benda tajam, menghindari luka dari kotoran. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Kedua, obat luka ringan, contoh obat betadine atau obat merah. Kegunaannya yaitu mempercepat penyembuhan pada luka ringan. Cara penggunaannya yaitu bersihkan luka dengan pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. Ketiga, obat luka bakar, contohnya Placenton, sulfadiazine, atau lidah buaya. Kegunaannya yaitu mempercepat penyembuhan dari luka bakar. Cara penggunaannya yaitu setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oleskan obat luka bakar pada luka. Gangguan kesehatan ada 4, yaitu pendarahan, luka, pingsan, dan tersengat listrik. Pendarahan bisa terjadi di dalam atau di luar badan. Pendarahan luar supaya tidak terlalu banyak kehilangan darah dan infeksi harus sambil tindakan yang cepat. 1. Menekan dengan pembalut tekan. 2. Menekan dari atas tempat tekanan. 3. Menahan pendarahan dengan tourniquet. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Luka dangkal, contohnya luka iris, luka lecet. Luka dalam, contohnya tertusuk, tertembak. C.
Luka bakar, contohnya tersiram air panas, bahan kimia, dan tersengat listrik. D. Luka memar, contohnya akibat benturan benda keras atau berat. Luka dangkal, hentikan pendarahan. Kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Ketiga, oles luka dengan obat merah atau betadin. Keempat, tutup dengan kasa steril. Letakkan kapas di atasnya lalu dibalutkan perban. Kelima, luka lebar dan dalam segera dibawa ke rumah sakit. Keenam, gunakan obat tradisional. Kalau luka dalam, yaitu satu, bagian anggota badan yang berdarah ditinggikan. Kedua, tekan pembuluh darah nadi dengan pembalut menekan. Kasa steril atau kain bersih di dekat tempat pendarahan. Ketiga, bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Luka bakar disebabkan tersiram air panas atau bahan kimia. Pertama, amankan korban dari tempat yang terbakar. Kedua, tutup luka dengan kasa steril dan diikat, jangan terlalu kencang. Ketiga, beri obat pereda nyeri dan salep. Keempat, jika korban sadar, beri minum yang banyak. Kelima, jika kedinginan, beri selimut. Keenam, bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Luka memar. 1. Bersihkan bagian luka. Kedua, kompres luka dengan air dingin. Ketiga, biarkan luka sembuh dengan sendirinya. 4. Jika sakit dan memar tidak hilang, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Pingsan. Sebab-sebabnya yaitu gangguan saraf vagus. Kedua, tekanan darah berubah tiba-tiba. Ketiga, anemia. 4, dehidrasi. Kelima, shock. Cara pencegahan pingsan yaitu sarapan. Sebelum upacara bendera atau kegiatan fisik, sarapan terlebih dahulu di rumah. Kedua, duduk atau istirahat. Jika teman mau pingsan, segera dudukkan dan minta ia meletakkan kepala di antara lutut dan tarik nafas yang panjang. Dasar-dasar penenangan pingsan yaitu 1. Dibawa ke tempat teduh dan aman, jangan di kerumunan. Kedua, tidurkan kepala lebih rendah dari badan, lalu kepala dimiringkan. Ketiga, baju dan celana dilonggarkan. 4. Bila korban muntah, kepala letakkan dimiringkan agar tidak masuk ke paru-paru. Kelima, hidung diberi bau-bauan yang merangsang. Keenam, setelah sadar, beri minuman yang hangat manis. Ketujuh, bila belum sadar juga, dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Tersengat listrik. Cara penenangannya yaitu segera mematikan aliran listrik terdekat atau dari gardu utama. Kedua, jangan memegang atau menarik korban yang masih tersengat tanpa menggunakan pelindung listrik. Ketiga, pisahkan korban dengan menggunakan kayu atau sapu atau barang-barang yang tidak mengalirkan listrik. Keempat, gunakan alas kaki karet ketika menolong. Hindari air atau benda basah atau bersentuhan dengan dinding atau lantai. Kelima, panggil segera pertolongan dan bawa korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.